ketika di hari ini saya melihat ada polemik di tubuh pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jujur wallahi tallahi billahi saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali. Maka kemarin ketika saya ini didatangi oleh salah satu wartawan, lalu ditanyakan, Gus, bagaimana tanggapan jenengan tentang pencopotan ketua PBNU oleh Syuria? Saya jawab, seharusnya yang dicopot bukan ketua PBNU-nya saja, tapi Rois Amnya juga harus dicopot, dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot. Kenapa Gus demikian? Karena ente bisa ngelihat sepanjang sejarah pengurus PBNU dipimpin 3 orang ini adalah masa kepengurusan yang banyak tersandung masalah. Ini analisa saya. Masalah yang pertama berawal dari rekrutmen pengurus ketika Muktamar. Ketika PBNU, ketua PBNU mengambil salah seorang bendahara umum yang bernama Mardani Maming. Ini tidak jauh setelah dilantik menjadi bendahara umum, Mardani Maming dicokok oleh KPK karena kasus gratifikasi ketika dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, yang kemudian itu mempermalukan NU. Dan yang lucunya ketika itu ketua PBNU memberikan konferensi pers, katanya bilang saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum? Apa kaitannya dengan PBNU? Mardani Maming ini ditangkap karena kasus gratifikasi tambang. Harusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statementnya tidak seperti itu. Harusnya statementnya, Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU sampai kasus hukumnya selesai. Kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus tentang pengelolaan tambang. Hadirin sekalian perlu tahu bahwa konflik di tubuh PBNU di hari ini bukan tentang Yahudisme. Bukan. Itu hanya kamuflase saja. Hakikatnya konfliknya adalah tentang pengelolaan tambang. Di mana di PBNU ini terjadi banyak faksi. Mereka semuanya menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang pergerakan mereka ini kalau saya analisa, orientasinya adalah bukan untuk membesarkan NU, bukan untuk mensejahterakan NU, tapi pergerakan mereka tentang masalah pengelolaan tambang yang diberikan kepada NU, orientasinya adalah untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan keuntungan kelompok faksi. Yang padahal hadirin sekalian, tahun 2012 Lembaga Bahsul Masail NU sudah memutuskan bahwa pengelolaan tambang hukumnya haram dilakukan oleh swasta. Tahun 2024 PBNU menerima hadiah dari Presiden Jokowi untuk mengelola tambang, dan itu diamini oleh Ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rois Am PBNU. Lucu, NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Mahfud MD atau Profesor Dr. Mahfud MD, silakan bisa dicek di podcastnya. Beliau pernah bercerita begini, bahwa dulu di zaman kepemimpinan Mbah Kiai Hashim Muzadi almarhum al-maghfurlah, NU Kiai Hashim Muzadi, Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Mbah Kiai Hashim Muzadi dengan Pak Din Samsudin ini dua-duanya datang ke Pak Mahfud MD meminta agar MK membubarkan segala jenis lembaga atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan tambang. Kenapa? Karena itu gudangnya koruptor. Dan korupsi yang terjadi di lembaga dan badan yang mengelola pertambangan nilainya bukan hanya miliar hadirin sekalian, tapi itu sudah triliun. Sehingga MK mengadakan investigasi ke bawah,
dan MA menemukan kebenaran, akhirnya MK meluluskan keinginan dua tokoh ini, yang akhirnya lembaga dan badan yang berkaitan dengan pengelola pertambangan dibubarkan, sehingga ketika itu BP Migas dibubarkan oleh MK. Ironisnya di hari ini pengurus besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara pengelolaan tambang. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin sekalian, di hari ini, dan saya sempat kaget ketika saya sowan kepada beberapa kiai sepuh di Jawa Timur, ada seorang kiai sepuh menceritakan kepada saya bahwa di hari ini, Gus, kita ini punya pembesar NU yang anti Pancasila. Saya bilang, bagaimana kronologinya, Kiai? Kronologinya begini, saya nggak akan sebut nama siapa, biar sampean cari sendiri. Kronologinya begini, di tahun 1984 NU mengadakan muktamar di Situbondo. Keputusan krusial muktamar di Situbondo antara lain NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang seperti kita tahu bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal karena Pancasila adalah wujud dari al-mu'ahadah al-wataniyah, atau yang bahasa lebih kerennya menyebutkan itu adalah konsensus kebangsaan. Dan konsensus kebangsaan ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memimpin atau menjadi pemimpin negara dan bangsa, Rasulullah tidak pernah melabeli negaranya dengan negara Islam. Maka Rasulullah tidak pernah mengatakan hadza darul Islam, tidak pernah. Rasulullah malah mengatakan hadza darus salam. Itu wujud dan bukti bahwa Rasulullah itu pemimpin yang bijak. Rasulullah tidak pernah melabeli negaranya sebagai negara Islam. Ini dibuktikan lagi. Ada salah satu pembelajaran yang harus kita tangkap bersama, dan ini menjadi inspirasi bagi para kiai dan para ulama NU menerima Pancasila sebagai mu'ahadah wataniyah. Rasulullah itu tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak pernah menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya. Rasulullah di dalam membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Rasulullah lebih memilih mu'ahadah wataniyah, kesepakatan hidup dalam satu naungan hukum dan negara yang dalam bahasa kerennya disebut dengan konsensus kebangsaan. Maka ketika Rasulullah menyangsi orang Nasrani, mohon maaf, yang kedapatan mencuri dan barang curiannya lebih dari 1 nisab dengan cara memotong tangannya, mohon maaf, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya Alkitab. Ketika Rasulullah menyangsi orang Yahudi yang kedapatan melakukan zina ghairul muhsan dengan cara meranjamnya dan mengasingkannya 1 tahun, mohon maaf juga, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya kitab Taurat. Walaupun pada akhirnya dua-duanya diwahyukan di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab pelengkap bagi kitab-kitab yang lainnya. Rasulullah tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak pernah menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya. Rasulullah lebih memilih mu'ahadah wataniyah. Setelah mu'ahadah wataniyah berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat Mekah dan Madinah, apa lalu kemudian yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengumandangkan bahasa nasionalisme kebangsaan. Lewat satu hadisnya beliau mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani, faman adzani faqad adzallah. Kata Rasul, barang siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi. Siapa orang kafir zimmi itu? Orang kafir zimmi itu adalah orang non muslim yang sepakat hidup damai dengan orang Islam, maka menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berani mengatakan kalau konteks dikeluarkannya hadis ini adalah bentuk pembenarannya Rasul terhadap akidahnya orang kafir? Tidak ada yang berani. Jangankan kita, muhaddisin min mutaqaddimin hatta mutakhirin, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena konteks dikeluarkannya hadis ini adalah bentuk dari nasionalisme kebangsaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi falsafah besar bagi para kiai dan ulama NU
di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia.